Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdanillah wa syukranillah wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'da. Siswa kelas 11 kelas 12 program keagamaan. Kali ini kita akan membahas tentang al-iltifat. Secara bahasa mempunyai arti menoleh atau berpaling. Kompetensi dasar. Setelah mempelajari iltifat, kalian mampu mengerti apa itu iltifat, membatasi gaya bahasa yang mempunyai gaya iltifat, bentuk-bentuk iltifat, dan mengemukakan ulang apa itu iltifat. Jadi kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian iltifat, ya, iltifat merupakan sebuah gaya bahasa yang memindahkan orientasi pengekspresian dari susunan kata yang mempunyai unsur takallum, dhamir takallum atau dhamir khitab, dhamir ghaib, kepada uslub yang berbentuk lain. Seperti halnya ketika kita berbicara pada teman kita secara nggak sadar pernah mengucapkan tutur kata yang bergaya bahasa iltifat. Misalkan kita memperkenalkan diri pada seseorang di depan kelas, misalkan, halo, nama saya Fulan. Dari Fulan, kemudian kita biasanya menyebut saya lahir di Wonosobo. Nah, jadi Fulan itu terkesan sebagai bentuk ghaib. Kita contohkan yang lebih jelas ya. Misalkan kita pakai nama Ahmad. Nama saya Ahmad, itu ghaib. Saya lahir, nah, kemudian berpaling pada takab. Itu namanya iltifat. Nah, memalingkan, merubah ungkapan susunan kalimat takalum atau kitab atau ghaib kepada susunan uslub yang lain. Banyak beberapa pendapat ahli, nanti insya Allah kita kasih analisa dari beberapa ahli ya. Salah satunya Dr. Haji Marjoko, salah seorang dosen di UIN Sunan Kalijaga. Kita share PDF-nya insya Allah. Mohon karena ini materinya agak berat untuk bisa konsentrasi sehingga tidak lepas konsen dan bisa memahami secara keseluruhan materi iltifat. Contoh iltifat dalam Al-Quran, ya, surat Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma liya la a'budu allati fatarani wa ilaihi turja'un. Ini ada bentuk a'budu, kemudian turja'un. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Di sini ada na takalum ya, mutakalim al-ghair, kemudian fasholli li rabbika, bentuk khitab ya. Lanjut, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Ada bentuk yaqulu ya, kemudian ni ya. Dia berkata seandainya aku ya, seandainya aku. Hatta idza kuntum fil fulki wa jarayna bihim birihin thayyibah, ada tum ya, khitab, bihim bentuk ghaib. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim, ya Allah ya, bentuk ghaib. Kemudian iyyaka, bentuk khitab. Wallahu alladzi arsala riyaha fatuthiru sahaban fasukna ila baladin maitin fa ahyayna bihil ardha ba'da mautiha kadzalika nusyur. Nah, di sini ada bentuk ghaib ya. Bentuk ghaib, kemudian pada takallum. Itu adalah gaya bahasa Al-Qur'an ya, gaya bahasa Al-Qur'an yang dinamakan iltifat. Dari pembahasan ya, jadi kita bisa lihat tadi gaya bahasa iltifat
dalam Al-Quran dan contoh-contohnya, dan contoh-contoh dalam Al-Quran dan hadis banyak sekali. Nah, banyak sekali. Apabila kita melihat contoh di atas, Anda akan menyaksikan perubahan dhamir kepada dhamir. Pada contoh pertama, Anda bisa melihat perubahan dhamir takallum yang aslinya kalau secara gramatikal itu wa ilaihi arji'u. Di sana diganti wa ilaihi turja'un, yaitu khitab kepada perubahan seperti ini dinamakan iltifat. Iltifat, baik, kita lanjut. Iltifat dibagi kepada beberapa macam, yaitu perpindahan dari bentuk takalum kepada khitab. Contoh pertama, perpindahan dari takalum kepada ghaib, kemudian perpindahan khitab kepada takalum, perpindahan khitab kepada ghaib, perpindahan atau perubahan dari ghaib pada khitab, kemudian perpindahan ghaib kepada takallum. Nah, yang perlu diperhatikan ya, bentuk-bentuk perpindahan atau bentuk perubahan itu dalam gaya bahasa Al-Quran, ya, dalam yang bergaya iltifat dalam Al-Quran itu sangat banyak sekali, yaitu perubahan bentuk, ya, perubahan bentuk. Contoh dalam Al-Quran di sini ada anzala, ya, nazala menjadi anzala. Yang kedua adad, jumlah. Khatamallahu ala qulubihim, di sini jama', kemudian berubah menjadi bentuk mufrad, wa ala sam'ihim wa abasarihim. Nah, di sini menjadi jama' lagi ya. Kemudian inna a'tayna, ini dhamir ya, dhamir yang seperti contoh di atas, dhamir nahnu ya, na, kemudian fasholli li rabbika untuk khitab. Ini dhamir ya. Adat, ya, adat contohnya li ya, wal amilin wal mu'allaf wa fi riqab lil fuqara wal masakin, kepada untuk ya, untuk para miskin. Li yang secara kaidah nahwu itu huruf jar, yaitu yang berarti untuk, di sini berubah menjadi huruf jar yang fi, wa fi riqab. Ini kalau kita bahas dari segi nahwu ya, dari segi nahwu logis, bukan logisnya, idealnya ini juga walir riqab, begitu kan? Nah, begitu dalam pandangan nahwu, tapi dalam gaya bahasa iltifat ini ada pemalingan dari huruf jar yang lam kepada fi. Itu tadi apa? Bentuk ya, bentuk-bentuk iltifat ya dalam sigat, ya, perubahan sigat, perubahan adat dan dhamir, kemudian nahwu, alat instrumen. Lanjut, bina nahwu ya, susunan nahwunya. Di sini ada contoh, wa nada ashabul jannati wa ashabun nar an qad wajadna ma wa'adna rabbuna haqqan fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan qalu na'am fa adana mu'dhinum bainahum anna 'ala dhalimin. Nanti lebih jelasnya bisa dicek analisa dari Dr. Haji Marjoko tentang analisa gaya bahasa al-iltifat. Mu'jam, makna kata, nanti bisa dilihat juga makna kata. Walaqad arsalnuhan ila qaumi falabitha fihim alfasanatin illa 50 aman fa'udhum tawfan. Di sini ada sanah, di sini ada am. Kesimpulan, iltifat ya, iltifat merupakan salah satu i'jaz kelebihan Al-Quran ya. Kelebihan Al-Quran salah satunya adalah untuk
menjadikan tutur kata atau gaya bahasa tersebut tidak monoton, sehingga menjadikan yang mendengarkan itu lebih mempunyai ketertarikan untuk mendengarkan dari sang penutur kata. Al-ilfat wa yahulu ittijah ta'bir min uslub at-takallum aw al-khitab aw al-ghaiba ila uslub al-akhar. Sudah kita bahas di atas. Nah, orientasi iltifat yaitu tadi kesimpulannya ada takalum pada khitab, kepada takalum kepada ghaibah, dari khitab kepada takalum, dari khitab kepada ghaib, dari ghaib kepada khitab, kemudian dari bentuk ghaib kepada takallum. Itu tadi contoh dari iltifat. Baik, kita sedikit tambahan tentang iltifat ya, tentang iltifat. Kenapa sampai ada iltifat? Menurut Haji Dr. Haji Maryoko, contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Faman rabbukuma ya Musa. Ini seharusnya faman rabbukuma ya Musa wa Harun. Ini menunjukkan bahwasanya gaya bahasa ini menunjukkan, ini penuturnya adalah Fir'aun. Ini menunjukkan bahwasanya kata-kata ini menunjukkan bahwasanya Musa mempunyai kedudukan yang lebih utama dibanding Harun. Ini salah satu contoh. Oke, nanti bisa kita cek di analisa PDF, insya Allah kita share. Oke, tugasnya ringkas ulasan materi pada buku kalian, beri spasi atas bawah, kanan kiri pada bukunya, kasih nama, mencari contoh uslub bergaya iltifat dalam Al-Quran, hadis, Nabi, masing-masing satu, yang tidak ada pada buku ya, cari yang lain, kemudian difoto, upload, kirim ke email atau WhatsApp Pak Rehan ya. Nah, ini email saya. Ma'akumun najah. Begitu tadi tentang iltifat, moga-moga bermanfaat dan menambah kekaguman kita kepada Al-Quran. Kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin.